Yeah. Baik, cek. Baik, teman-teman. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 7.15 ya, kita mulai kelas pada kesempatan kali ini. Teman-teman, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Kalau misalkan sudah jelas, teman-teman bisa kasih kode ke saya, sudah jelas di kolom chat. Oke. Apakah sudah terdengar? Baik, sudah jelas, Kak. Baik, sudah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman konfirmasinya. Baik, kita mulai kelas pada kesempatan kali ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. So, how are you today? Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Oke. I hope like you all feeling great today because I'm really excited uh, for running today's class, today's speaking class. Okay, so you can maybe mention your condition right now in the chat. Gimana kabarnya teman-teman? Are you feeling good today? Okay, fine Kak. Alright. Oke, semoga teman-teman di sana lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alright teman-teman, sekali lagi good evening ya. Okay, so welcome to this speaking class. Okay, and this speaking class is held by Sudut Bahasa. Speak active, speaking like a native. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, teman-teman mengikuti kelas gratis, kelas speaking gratis 3 hari berturut-turut, and it will be held start from now on, dari Monday sampai dengan Wednesday. Oke, 3 hari berturut-turut. So, stay tuned to this class, and I really wish that you can join this class like full in 3 days. Oke. Oke, sebelum kita mulai info dulu, the free speaking class, this trial class is supported by info pelatihan gratis. So info pelatihan gratis ini adalah salah satu platform yang menginformasikan ya event-event gratis, baik itu workshop, seminar, atau kelas, dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen cari gitu yang kelas yang free teman-teman atau yang gratis-gratis, teman-teman bisa langsung aja ke Instagramnya info pelatihan gratis. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin butuh informasi lebih lanjut ya tentang program speaking atau kelas speaking, teman-teman bisa follow dulu Instagram kami, yaitu di sudutbahasa.id. Atau kalau yang sudah follow terima kasih banyak, kalau yang belum barangkali ada yang belum tahu, teman-teman bisa screenshot screen pada screen ini, kemudian teman-teman bisa langsung scan barcode-nya aja, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya, because this is our first class, so we haven't know each other, kita belum saling kenal. So, first of all, let me introduce myself. Oke, jadi nama saya adalah Esa. My name is Esa. You can just simply call me like Kak Esa, Miss Esa, Sis Esa. That's okay, up to you. Okay. Alright, so I am an English education graduate student. Jadi saya lulusan dari bahasa Inggris ya. And I have more than 5 experience teaching English both online and offline. Jadi saya sudah mengajar online, baik online ataupun offline more than 5 years, and I have ever teach all level of students since the kindergarten until the professional. Jadi saya sudah pernah mengajar mulai dari TK ya sampai dengan profesional atau para pekerja gitu. Thank you so much. That's all about me. And selanjutnya nggak asik nih teman-teman kalau misalkan saya doang yang kenalan, because I also wanna know about you. So, could you
tell me briefly about yourself? Could you please introduce yourself to me? Like you can share about your identity on the chat room. Teman-teman boleh share tentang diri teman-teman di chat room. Jadi this is kind of unique introduction. Okay, you can mention your city, that's okay, or you can mention your hobby, or you can mention the unique part of yourself. For example, hi, I am Esa. I am an introvert person. Or simply, hi, I am Esa. I like to reading book. Gitu. Jadi mention karakteristik teman-teman yang unik itu apa. And I would like to read about your introduction. Nama panjangnya Esa-nya bukan. Oke, sayangnya bukan. Belum ada yang sayang soalnya. Oke. Oke. Masuk kayak Kak Sinta. Alright. Oke. Yang lainnya ada dari mana ini? Ada berapa member ya? Oke, ada 209. Oke, teman-teman yang baru gabung boleh banget ikut memperkenalkan diri di sini biar kenal ya satu sama lain kayak gitu. Alright. Ada siapa lagi selain ada Helia di sini? Oke. Saya scroll dulu. Oke. Hai. You can call me April. Okay, hello April from Pasuruan. Wow. Oh my God. And then hi, I'm Reda. All right. Geological engineer. Oh my God, that's really great. I learned about Earth. Okay. Okay, Earth and Heart maybe. All right. Okay, yang lain. Hi, I'm Natania. Hi Natania. I'm an introvert but not antisocial. Okay, agreed. That's great. Oke, ada lagi? Oke, biar saya bacakan. Biar kita kenal satu sama lain juga ya. Oke. Oke, buat teman-teman yang bisa on cam, boleh banget ya kalau lagi kondusif di sana, teman-teman boleh juga on cam. Biar I can see your face. So I can see your face. That's alright. Oke. Teman-teman bisa on cam. Oke, dan interaksi kita nanti lewat chat ya. Lewat teman-teman bisa nanya pertanyaan ataupun berinteraksi nanti via chat room. Hi, I'm Angga. I'm student majoring in communication. Wow. My hobby is my learning with other people. Alright. Oke. Apakah ada lagi? Novi, hi Novi. Stay in Sulawesi Barat. Oh my God, that's far. Nice to meet you. Oke. Oke teman-teman. Oke, makasih banget buat introduction-nya ya. Oke, teman-teman nggak apa-apa chat aja biar nanti juga biar nggak cuma saya yang tahu tentang teman-teman, tapi juga teman-teman di kelas ini tahu satu sama lain. Because what? Because we gonna learn each other. We gonna learn together in this class. Okay, thank you so much for your introduction. And the next one, okay, kalau kita udah kenalan nih, okay, saya dan teman-teman udah kenalan, alangkah baiknya kita juga kenalan sama yang ngadain acara ya. Okay, because this class is held by Sudut Bahasa, okay. So, yang ngadain adalah Sudut Bahasa namanya. So, kalau teman-teman penasaran apa sih Sudut Bahasa itu? Okay. So, Sudut Bahasa itu kursusan bahasa Inggris yang ada di Kediri, Jawa Timur. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar, Kediri, Jawa Timur itu terkenal sama kursusan bahasa Inggrisnya. Nah, salah satunya adalah kami, yaitu Sudut Bahasa. Oke, so di Sudut Bahasa ini kita kelas apa aja sih yang ada di Sudut Bahasa gitu. Nah, biar teman-teman kenalan juga sedikit. Oke. Oke, yang pertama, kelas Sudut Bahasa ini adalah kelas yang menyediakan kursus bahasa Inggris ya. Untuk anak sekolah bisa atau anak kuliah. Levelnya kita punya semua level mulai dari beginner sampai dengan advance ya. Oke, kemudian nggak cuma buat anak sekolah, keperluan sekolah sama kuliah aja, tapi kita juga ada untuk profesional atau untuk menunjang pekerjaan atau karir ya. Levelnya juga beragam, ada kalau misalkan dari dasar juga ada atau advance juga ada gitu.
Kemudian kelas yang tersedia untuk saat ini, buat untuk, anak yang kuliah ataupun sekolah, ada yang namanya KETUS atau kelas TOEFL untuk kita semua. Basically di sana kita bakal, belajar step by step gimana caranya menaklukkan soal-soal TOEFL gitu ya, yang katanya terbilang sulit ya. Tapi di sini kita punya metode, di kelas KETUS ini dan kalau misalkan teman-teman butuh atau ada saudara-saudara yang membutuhkan kelas TOEFL, teman-teman bisa infokan. Oke, selanjutnya buat profesional, ini yang paling lengkap ya, buat profesional, yang pertama ada kelas Speak Native ini, Speaking Like a Native. So, di kelas, Speak Active ini, kita belajar speaking mulai dari dasar, atau kalau teman-teman mungkin sudah bisa bahasa Inggris ya, cuma mau memperlancar aja gitu, kita juga punya level intermediate sama advance gitu. Oke, so the next gitu, selain, mengadakan kelas speaking, kita juga mengadakan kelas spesial banget buat teman-teman yang mau berkarir di BUMN ya. Nah, kelas BUMN ini, biasanya bukanya ketika berbarengan ya, dengan apa, menjelang, open recruitment BUMN itu sendiri gitu, dan di situ kita akan, membahas tips triknya mengerjakan soal tes bahasa Inggris, oke. Yang terakhir, kita punya sudut ISP. ISP itu kepanjangannya adalah English for Specific Purpose. Jadi ini special class request, teman-teman. Misalkan teman-teman ada yang tadi kerja di bidang engineering gitu. Kalau teman-teman request, bahasa Inggrisnya untuk keperluan apa, nanti kita bisa siapkan kurikulum yang sesuai buat teman-teman gitu. Or teman-teman ada yang jadi doctor or nurse, or butuh, bahasa Inggris untuk, menunjang karirnya bisa banget ya, teman-teman. Oke. Caranya adalah chat ke admin kami, kemudian ceritakan kebutuhannya apa, lalu kami akan menyiapkan, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi ini spesial banget nih yang ISP. Oke, teman-teman kalau misalkan, masih kepo sama program-program yang ada di Sudut Bahasa, teman-teman boleh langsung chat, adminnya, oke? Oke, selanjutnya teman-teman, yang lebih spesial lagi nih dari Sudut Bahasa. Jadi Sudut Bahasa ini sudah resmi teman-teman, lembaganya sudah resmi, kita, sudah mendapat izin mendirikan usaha dari Kemenkumham. Kita juga sudah punya nomor induk usaha dan kita juga sudah legal ya, didirikan dengan notaris, dengan, nama lembaga itu PT Sudut Bahasa Membangun Negeri, gitu. Oke, itu sekilas info aja. Oke, kemudian teman-teman kalau mau tanya lebih lanjut tadi bisa hubungin nomor yang tertera di sini, ya admin Sudut Bahasa namanya Min Saraya. Kemudian, atau kalau misalkan mau kepo-kepo gitu tentang program-program atau, tentang kami, teman-teman bisa kunjungi ya website bisa, kemudian Instagram sama TikTok account kita yaitu di sudutbahasa.id. Baik. Oke, selanjutnya ini adalah pertanyaan yang perlu banget, perlu banget, saya tanyakan kepada teman-teman sebelum mengikuti kelas ini. Pertanyaannya adalah, oke, tidak muncul? Tunggu sebentar. Oke. Pernahkah teman-teman di sini belajar bahasa Inggris? Oke, sebelum kita belajar, saya pengen tahu dulu nih, teman-teman pernah nggak belajar bahasa Inggris? Pernah, oke, pernah, Miss, alright. Oke, kebanyakan pernah ya. Oke, berikut jawaban teman-teman semua. Pernah. Entah itu, waktu SD ataupun waktu, di sekolah ataupun pernah ikut kursus gitu, atau teman-teman mungkin pernah otodidak ya, belajar otodidak, mungkin nonton di YouTube atau nonton di sosial media, kayak gitu. Oke, terus, kalau teman-teman pernah belajar bahasa Inggris, biasanya ada problem lain teman-teman. Yaitu ini, kenapa sampai sekarang kamu belum bisa bahasa Inggris, Belum bisa di sini
multitafsir ya, maksudnya bisa mungkin belum lancar, sudah bisa tapi belum lancar, atau bahkan mungkin belum pernah belajar sama sekali, bukan, belum, menguasai grammar mungkin, atau belum menguasai pronunciation mungkin. Nah, I'll tell you why, kenapa teman-teman belum bisa. Oke, yang pertama, oke, salah satu faktor adalah karena niatnya teman-teman belum kuat. Oke, kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Saat teman-teman mau menguasai sesuatu, niatnya harus kuat dulu. Niat setengah-setengah, biasanya niatnya setengah-setengah. Dan niat setengah-setengah ini bisa dilihat dari misalkan belajarnya nggak konsisten gitu, atau belajar cuma ikut-ikutan teman, atau belajar cuma mau mengisi waktu luang aja, iseng-iseng aja, kayak gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan faktor yang kedua, tujuan dan targetnya tidak jelas atau belum jelas, teman-teman. Ini berkaitan sama niat juga ya. Ketika teman-teman sudah punya tujuan yang jelas, contoh, saya mau belajar speaking karena biar karir saya meningkat, gitu. Oke, biar di kerjaan karirnya meningkat karena bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan di pekerjaan. Contoh, itu adalah, tujuan yang jelas. Contoh lain, saya mau, tes bahasa Inggris IELTS gitu. Jadi saya karena harus mencapai skor tertentu, saya harus bisa speaking, kayak gitu. Contoh yang lain, targetnya juga harus bisa teman-teman. Target ini berkaitan sama waktu. Saya harus bisa speaking dalam waktu 4 bulan, gitu. Saya mau bisa speaking dalam waktu 6 bulan. Nah, teman-teman set sesuai dengan, target teman-teman dan kapasitas teman-teman. Itu akan, apa ya, ketika kita punya target dan tujuan, maka, niat kita akan kuat juga, kemudian effort kita juga akan semakin bagus, semakin banyak, semakin serius kayak gitu. Itu salah satu faktor keberhasilan teman-teman belajar speaking. Oke, kemudian nah ini dia, yang keempat tidak diseriusin gitu. Pasti semua semua hal itu butuh diseriusin teman-teman. Kalau teman-teman pengen beneran bisa, maka teman-teman harus serius belajarnya. Maksudnya serius tuh bukan, sepaneng banget, bukan gitu. Metode belajar tuh ada yang fun juga, ada yang serius, itu tergantung orangnya. Maksud serius di sini, kita harus konsisten belajarnya. Oke, kemudian tidak mau belajar. Oke, teman-teman biasanya ada yang punya tujuan doang, punya target doang, tapi mau belajar kayak masih terkendala inilah, masih terkendala itulah gitu. Atau, belum mau mengikuti kelas yang profesional mungkin, atau belum mau belajar yang secara terstruktur. Itu juga bisa menjadi, faktor ya, penentu kenapa teman-teman belum bisa bahasa Inggris. Kemudian tidak komitmen belajar gitu. Nah, ini yang tadi juga berkaitan, sudah saya jelaskan. Kemudian yang terakhir, ini biasanya problem banyak orang, bingung mau mulai belajarnya dari mana. Oke, spesial banget buat problem-problem yang di sini, kayak sudut bahasa, membantu teman-teman, buat menjawab keresahan teman-teman yang, banyak ini, dengan menyediakan kelas, dengan launching kelas yang namanya Speak Active ini. Speaking like a native. Oke, jadi di kelas ini adalah kelas yang dibuka setiap bulannya, itu ada 2 kali teman-teman, yaitu di periode 10. Oke, 10 dan periode 25. Artinya kita akan mulai sekitar tanggal 10 dan sekitar tanggal 25. 2 kali kelas dalam sebulan. Oke, kemudian teman-teman akan belajar apa aja di sana, akan dapat keuntungan apa aja. Yang pertama, kelasnya premium, cuma 7 siswa aja, kuotanya cuma 7 orang satu kelas, makanya nanti, akan, efektif ya buat belajar. Kemudian yang kedua, 8 pertemuan per kelas ya. Nanti per, paketnya atau per bulannya itu disetting per 8 pertemuan. Nah, 8 pertemuan ini durasinya 60 menit, jadi 1 jam full. Oke, kemudian teman-teman juga akan dapat modul pembelajaran, mentoring intensif one by one, sama laporan pembelajaran individu. Jadi nanti dapat feedback secara individu. Oke, kemudian, teman-teman juga bakal dapat e-sertifikat ya, sertifikat, dari sudut bahasa, sertifikat belajar, tentunya ada nilai teman-teman juga nanti di situ. Kemudian ini, fasilitas yang menurut saya sayang banget dilewatkan,
teman-teman gratis mengulang 2 kali kelas, 2 kali pertemuan kelas, ya. Oke, so kelas ini, eee, untuk periode kali ini ya, periode 24, maksudnya kelasnya akan dimulai tanggal 24 Juli sampai dengan 4 Agustus, ini ada penawaran menarik teman-teman, kita ada diskon 45% dari harga 459 turun menjadi 250, oke. Dan ini hanya berlaku seminggu dari sekarang, dari hari ini tanggal 17 sampai dengan 21 ya, sampai hari Jumat kalau nggak salah ya. Dan teman-teman dengan harga sekian teman-teman bisa klaim mengulang 2 kelas itu tadi. Jadi totalnya ada 10 pertemuan. Ada 10 pertemuan harganya cuma 250. Nah, kalau misalkan udah kelewat nih, teman-teman harganya akan naik jadi 299. Tapi untuk, yang harga diskon 35% ini, teman-teman sayang sekali nggak bisa klaim kelas gratisnya. Jadi cuma dapat 8 pertemuan aja dengan harga 299. Sayang banget kan ya? Sayang banget, makanya, saya sarankan teman-teman mending klaim secepatnya biar teman-teman dapat 10 pertemuan dengan harga 250.000. Oke. Bagi teman-teman mungkin yang, kepo dengan program, Speak Active ini, teman-teman, apa namanya, bisa banget, chat ke adminnya ya, ke Min Saraya, oke. Nomor yang tadi sudah tertera, oke. Oke, selanjutnya teman-teman, selanjutnya oke, ini dia yang akan kamu dapatkan di kelas, Speak Active yang reguler reguler, yang berbayar. Yang pertama, tutornya berpengalaman, oke, minimal tutor yang ada di sudut bahasa itu punya pengalaman itu 2 tahun, bahkan ada yang lebih atau bahkan ada yang lulusan dari luar negeri, teman-teman. Oke, tapi minimal sudah pernah mengajar speaking 2 tahun. Jadi sudah dipastikan, ahli di bidangnya ya. Oke, kemudian metode yang kita gunakan adalah metode kampung Inggris, di mana 70% itu praktek dan 30%-nya itu teori, gitu. Karena kuncinya speaking itu praktek ya, teman-teman ya. Oke, kemudian materinya komplit mulai dari grammar, pronunciation, vocabularies, dan praktek. Ya, karena, kebingungan teman-teman tuh bingung kalau belajar speaking, nggak dapat grammar dong, gitu. Kalau belajar pronunciation, nggak dapat speaking yang panjang dong, dialog yang panjang dong. Biasanya perasaan teman-teman adalah itu, maka di program kali ini yang membuat beda, Speak Active dengan yang lain adalah kita komplit, mulai dari grammar, pronunciation, vocabularies, dan praktek. Oke, kemudian teknik berlatihnya dengan metode impromptu speech. Impromptu speech ini adalah metode yang sudah terbukti, apa ya, bisa mengimprove speaking, teman-teman secara signifikan gitu ya. Oke, kalau teman-teman kepo impromptu speech, gimana, teman-teman bisa join kelas Speak Active. Oke, kemudian mendapat personal feedback untuk improve speaking ya, feedback-nya satu-satu, member by member. Itu keuntungannya. Jadi diagnosanya, kemudian tips dan sarannya, itu juga akan, tergantung kemampuan teman-teman levelnya sudah sampai mana, gitu ya. Kemudian tipsnya itu mudah untuk diterapkan, buat teman-teman praktek sendiri, kayak gitu. Oke, kemudian dapat laporan progres belajar secara tertulis, nanti ada progresnya, ada rinciannya, ada sarannya juga tertulis di sana, dan yang terakhir mendapat sertifikat dari sudut bahasa. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman, yang kamu butuhkan untuk bisa speaking. Oke, sebelum kita ke materi ya, ini kita bener-bener ngomongin pondasinya banget gitu. Karena kebanyakan orang pengen speaking, ya udah praktek, maksudnya apa ya, asal praktek kayak gitu. Terus tiba-tiba nggak bisa-bisa, tiba-tiba ngeluh kayak gitu kan. Nah, makanya di sini kita ngomongin fondasinya dulu. Yang kamu butuhkan untuk speaking, fondasinya apa sih misalkan kamu tuh pengen nguasain, speaking dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita akan jabarkan fondasinya. Yang pertama, teman-teman harus punya target, itu yang pertama. Kenapa? Lagi-lagi target adalah hal yang bisa ngedorong teman-teman buat bekerja keras, buat belajar lebih. Itu satu, teman-teman harus punya target dulu. Nah, nanti misalkan teman-teman masih belum punya target, oke, nanti saya kasih tugas buat teman-teman buat
mulai sekarang menentukan targetnya apa, gitu ya. Oke, goal atau target. Kemudian yang kedua, vocabularies. Kenapa vocabularies penting? Sebagus ide apapun, oke, sepinter apapun kita, gitu, ketika kita tidak tahu vocab-nya apa, macet, speaking-nya macet. Makanya vocabularies ini menjadi salah satu fondasi ketika teman-teman pengen bisa speaking bahasa Inggris, ya. Kemudian selanjutnya grammar. Oke, apa sih fungsinya grammar? Ada beberapa orang yang bilang kalau, udah speaking tuh nggak usah pakai grammar gitu, yang penting paham, kayak gitu. Iya, kalau misalkan kita conversation biasa sama temen, itu nggak apa-apa, informal gitu ya kondisinya, nggak apa-apa grammar salah-salah, yang penting, apa namanya, komunikasinya nyampe, maksudnya nyampe. Tapi ketika teman-teman butuh bahasa Inggris untuk bidang akademik ataupun dalam ranah profesional, ketika teman-teman nggak tahu grammar akan berpotensi menimbulkan miskomunikasi, ya. Makanya grammar menjadi salah satu hal yang penting dipelajari dalam speaking, ya. Begitu juga yang keempat adalah ide. Ketika teman-teman udah tahu nih vocabularies-nya gimana, vocabularies-nya apa aja, grammar-nya juga udah tahu. Tapi ketika mau praktek, teman-teman bingung dalam mengutarakan idenya teman-teman, stuck kayak gitu. Nah, ini juga masalah. Karena udah bisa, tapi nggak bisa ngedelivery-nya kayak gimana. Makanya nanti kita akan pelajari ya gimana caranya membangun sebuah ide gitu. Oke, selanjutnya yang kelima ini harusnya. Yang kelima adalah pronunciation. Kenapa pronunciation penting? Lagi-lagi ketika pronunciation-nya salah akan menimbulkan miskomunikasi kayak gitu. Contoh, kata si melihat dan she dia perempuan. Bedanya apa? Tipis banget. Bedanya huruf S. Yang satu dilafalkan tipis, si, yang satu dilafalkan tebal, she. Oke. Bedanya, ada perbedaan di situ. Kalau teman-teman ngomong dia perempuan tapi pakai si, dikirain artinya melihat gitu. Padahal maksudnya teman-teman, she mengacu ke dia perempuan. Itu adalah contoh ketika pronunciation-nya bergeser, maka maknanya juga berubah. Oke, kemudian faktor keberhasilan selanjutnya adalah membangun habit, membangun kebiasaan konsistensi. Ya, karena speaking ini apa ya, skill yang aktif, teman-teman. Kalau teman-teman belajarnya pasif terus, saya nonton YouTube, nonton video di TikTok gitu. Iya, teman-teman akan paham apa yang mereka omongin, lama-lama teman-teman akan paham. Tapi ketika tidak mempraktekkannya secara aktif sebagai sebuah habit, oke, grow-nya susah. Oke, sepengalaman saya, skill-nya meningkatnya akan susah gitu. Makanya habit itu perlu. Habit gimana? Habit latihan. Habit latihannya harus dibentuk kayak gitu. Kemudian yang ke-8 itu adalah konsistensi. Oke, berkaitan sama habit ya, namanya habit berarti harus dilaksanakan dengan konsisten. Nggak boleh hari ini latihan, seminggu off, kemudian apa namanya, bulan depan baru coba praktis lagi, kalau kayak gitu progresnya nanti lama teman-teman, oke. Kemudian yang terakhir adalah mentor. Kenapa mentor ini menjadi faktor penentu, salah satu faktor penentu gitu? Mungkin teman-teman ada yang berasumsi kalau, speaking bisa dipelajarin dengan otodidak gitu ya. Mungkin memang ada. Biasanya orang-orang yang belajar otodidak seperti itu mereka sudah punya skill dasar teman-teman, kayak gitu. Atau mungkin sudah pernah mengikuti kelas kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang, bingung mulai dari mana gitu, kemudian latihannya caranya gimana gitu, kemudian pronunciation yang bener belum tahu, kemudian grammar dasar belum tahu gitu, teman-teman menurut saya paling bagus adalah dibimbing dengan mentor, karena di situ teman-teman bisa diarahkan track-nya gitu, untuk berprogres itu ke arah mana. Oke. Nah, untuk, selanjutnya oke, balik dulu bentar. Empat empat faktor ini akan kita bahas di kelas, di 3 hari kelas ini. Goals, target, kita akan setting goal sama target bareng-bareng, oke. Oke, kemudian yang kedua adalah vocabularies, kita akan bahas vocabularies apa aja sih yang krusial banget buat kita tahu gitu. Kemudian yang ketiga grammar, oke, kita juga, di kelas 3 hari ini akan belajar grammar-nya, oke. Kemudian yang keempat ide, gimana caranya kita mengembangkan ide.
Oke, nah 4 fondasi dasar ini akan kita pelajari di 3 hari kelas ini ya, 3 hari ke depan ini. Nah, untuk yang, ke-5, 6, 7, 8, oke, atau di sini typo 6 sampai 9, itu, adanya di kelas reguler teman-teman, Speak Active yang tadi diskon ya, yang berbayar, gitu ya. Untuk pronunciation, bangun habit, konsistensi, sama mentor, teman-teman bisa dapetinnya di kelas yang berbayar. Jadi untuk kelas yang free kali ini kita akan belajar, aspek-aspek speaking dari nomor 1 sampai nomor 4, gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita, langsung aja. Oke, di sini kita masuk ke, vocabularies dulu. Oke, nanti saya akan buat tugas, saya akan kasih tugas ke teman-teman ya, karena di kelas ini kita, sebisa mungkin praktek juga. Nah, ini adalah common vocabularies, artinya adalah vocabularies yang wajib banget teman-teman hafalkan. Oke, ini vocabularies dasar. Oke, teman-teman mungkin, "Miss, susah banget Miss menghafal, malas menghafal, kok banyak banget." Mungkin ada kata-kata itu ya. Di bahasa Inggris memang kata banyak banget ya. Kalau teman-teman langsung mikir, "Oh, kata-kata yang harus saya hafal banyak," gitu, teman-teman akan pusing sendiri nanti. Nah, ini saya pilihkan kata-kata yang paling sering digunakan, dan yang harus teman-teman tahu. Oke, ini saya sudah, tuliskan listnya dari nomor 1, dari 1 sampai 50, ada 50 vocabularies. Dan vocabularies ini nanti, biar, saya kirim screenshot, layar ini saya kirim ke grup, oke, dan, apa namanya, kata yang ada di list ini namanya adalah verb atau kata kerja. Kata kerja adalah kata yang biasanya isinya aktivitas. Kayak contohnya makan adalah aktivitas. Aktivitas kita sehari-hari, kita sering jumpai namanya makan. Minum juga aktivitas sehari-hari. Tidur, berbicara, berjalan, bangun, mandi, semuanya yang ada di sini adalah aktivitas keseharian kita. Kenapa yang saya kasih adalah jenis, kata, yaitu kata kerja? Karena teman-teman, karena kata kerja adalah part atau bagian yang sangat penting, penting banget, pondasi dari sebuah ide. Ya, oleh karena itu, di sini yang kayak saya kasih adalah kata kerja dulu, gitu. Baik, sekarang saya contohkan untuk membuat kalimat, karena nanti saya akan kasih teman-teman tugas, oke, membuat kalimat dalam bahasa Inggris ya. Ini step awal banget untuk teman-teman bisa bisa bahasa Inggris. Karena kenapa? Biasanya ada teman-teman yang, ngomongnya udah lancar gitu ya, ngomongnya sudah lancar, tapi kalimat dasarnya ternyata masih salah-salah gitu. Nah, ini ambigu nih kalau didengar nih gitu. Jadi, kalau secara pendengaran ngomongnya kayaknya lancar, tapi ternyata setelah kita lihat meaning by meaning atau sentence by sentence, kalimat per kalimat, strukturnya masih amburadul. Makanya di sini kita benerin dulu fondasinya, oke, kita belajar dulu dasarnya, oke? Baik, saya, contohkan cara membuat kalimat dasar, oke, dalam bahasa Inggris, oke. Yang pertama teman-teman butuh, yang namanya kata kerja, karena kata kerja itu wajib. Kata kerja itu yang ada di, tabel berikut, oke. Karena saya akan ngasih tugas teman-teman vocabularies yang awal, oke, saya akan memberi contoh dari vocabularies yang nomor 50 ini. Sekarang menyiram bahasa Inggrisnya water. Bukannya water tuh artinya air ya, Miss, gitu. Iya, air, kalau dia kata benda. Tapi kalau dia menjadi kata kerja yang artinya menyiram, itu juga bisa pakai water, oke. Menyiram, oke. Saya mau bikin kalimat, ibu saya, oke, menyiram bunga di kebun, oke. My mom waters the flowers in the garden. Satu kalimat aja. Jadi teman-teman bebas kalimatnya kayak gimana pun, yang penting ada kata yang ada di list ini, gitu. Yang penting ada kata water, gitu. Kemudian yang kedua, menyisir. Menyisir itu come.
menyisir, gisir rambut. Oke, comb. Oke, so, saya menyisir rambut saudara perempuanku setiap hari. Oke, bahasa Inggrisnya, I comb my sister's hair every single day. Oke. Contoh yang lain, mencuci piring, wash dishes. Oke, so, every day, oke, my sister, setiap hari saudara perempuanku membantu ibu mencuci piring. Every day, my sisters help my mom to wash dishes. Itu beberapa contoh ya. Jadi kalimat sederhana dulu. Oke, teman-teman, jangan mikir yang susah-susah dulu, kita benahi dari yang sederhana. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini tugasnya teman-teman. Tugasnya yang pertama, teman-teman silakan tuliskan nama, oke, kemudian asalnya dari daerah mana, kemudian target belajar bahasa Inggrisnya berapa lama, mau jago dalam 3 bulan, mungkin mau jago dalam 2 bulan, 4 bulan, beragam, tergantung target teman-teman ya. Teman-teman silahkan set target gitu, kemudian yang selanjutnya adalah tujuannya buat apa? Apakah buat scholarship ataukah buat buat kerja gitu, atau buat tes IELTS gitu, teman-teman free buat apa aja kayak gitu. Silahkan tuliskan ya di WA, pada WA ya. Teman-teman tuliskannya di grup WA. Kemudian yang kedua, kirimkan voice note pada grup WA, buatlah 10 kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan common vocabularies yang udah diberikan. Nah, untuk kali ini PR-nya adalah kata nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jadi vocabularies nomor 1 sampai dengan nomor 10, teman-teman silahkan bikin kalimat sederhana dan kemudian VN-kan. Karena kita kelas speaking ya, jadi saya pengen dengar suara teman-teman, saya pengen dengar struktur kalimat teman-teman, dan saya juga pengen dengar pronunciation teman-teman gimana. Ya, jangan takut salah, karena inilah fungsinya kelas, nanti kita evaluasi bersama. Oke? Nah, sampai sini. Do you have any question so far? Berarti buat 50 kalimat ya, Kak? Enggak, 10 dulu. 10 aja, karena by voice note, oke. Nanti kalau misalkan langsung 50 kalimat, mulut kita ini ya, capek gitu kalau dalam sekaligus. Kita bertahap ya, 10 kalimat dulu. Kita coba 10 kalimat dulu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ada list atau target goals yang perlu dicapai, Kak? Itu tergantung teman-teman targetnya, kan kebutuhannya beda-beda ya, ada yang butuh bahasa Inggris buat mungkin pengen liburan mungkin, kemudian pengen ke luar negeri, pengen bisa ngomong sama native speaker, ada yang targetnya buat karir, ada yang targetnya, biar misalkan mau ngambil kelas internasional, biar di kelas itu bisa ngomong pakai bahasa Inggris, bisa mahamin gurunya, targetnya itu target personal teman-teman, ya. Oke. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Ini kelas speaking aja kah? Oke. Iya, kalau 3 hari ini itu kelas speaking aja. Oke. Kalau 3 hari ini itu kelas speaking aja, ya. Oke, untuk kelas-kelas yang lain teman-teman bisa, stay tune di Instagram Sudut Bahasa ya, buat, tahu program-program selanjutnya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Terakhir kirim VN tugasnya sampai kapan? Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Deadline-nya adalah besok jam 4. Oh, no, jam 5 deh. Pokoknya jam 5 sore itu terakhir ya. Jam 5 sore terakhir ngumpulin tugas. Oke. Biar apa? Biar saya, biar saya nanti dengerin dulu VN-VN teman-teman, terus pas di kelas bisa evaluasi, ya. Bisa evaluasi secara langsung. Oke. Jam 5 sore itu terakhir kumpulin VN sama, target sama, goals-nya. Oke. Oke, buat teman-teman kalau gitu, karena ini menjelang menit-menit terakhir ya, menjelang menit-menit terakhir, saya
minta tolong buat teman-teman untuk kesediaannya buat on cam karena kita mau ngambil, dokumentasi. Oke, baik. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Saya hitung. Oke, baik, terima kasih yang sudah on cam, terima kasih banyak. Yang belum saya tunggu, terima kasih. Nggak ada absen ya, Kak? Ada, teman-teman, absennya ada, nanti sama admin dikasih link, teman-teman silahkan, isi absensi di sana ya. Fungsinya absensi adalah untuk klaim sertifikat. Nah, pelatihan 3 hari ini teman-teman nanti dapat sertifikat, syaratnya adalah mengikuti kelas selama 3 hari berturut-turut, gitu. Jadi teman-teman isi absensinya ya, jangan lupa. Baik, oke, dibantu sama admin, kita, ambil dokumentasi dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi slide selanjutnya ya, ada 2 slide. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, baik. Baik baik. Oke, ada yang tanya lagi nggak nih? Oke, udah nggak ada ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman buat kehadirannya hari ini ya. Terima kasih banyak gitu. Kemudian jangan lupa kita masih ada 2 kelas lagi. Semoga kita semua konsisten menghadiri kelas ini dan semoga ilmu-ilmu dasar speaking yang akan kita bahas pada pertemuan, speaking ini apalagi kali ini yang sudah selesai bermanfaat ya. Oke, kalau gitu terima kasih banget buat kehadirannya dan kesediaannya mengikuti, program kali ini dan kita tutup kelasnya, oke, dengan, berdoa ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih banyak and then see you in the next meeting. Bye. See you. Oke, sama-sama. Thank you so much. Oke, anytime, you're welcome. Alright.